Itu tuh salah satu cita-cita saya sebagai vokal tercapai, Bang Emil. Apa tuh? Nyanyi dunia yang bisa bener-bener ngebuat omongan orang-orang di luar sana itu kebungkam lah gitu kan. Karena kan orang seperti saya ini kan dipandang sebelah mata banget gitu, karena orang mikirnya lu cuma ngandelin band gini-gini doang, nggak ada hasilnya gitu kan. Tapi ada salah satu kesalahan yang akhirnya dikomplain ownernya dan omongannya yang sedikit bener nggak bisa keterima di hati. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Nisan. Kali ini podcast kita kedatangan bintang tamu. Namanya sering dipanggil Esa. Kenapa sering dipanggil Esa? Entah, kita pengen tahu kenapa sering dipanggil Esa. Sebenarnya namanya bukan Esa kan? Nah, coba yang telah klik video ini terima kasih. Jangan lupa like, terus subscribe nih, nyalakan lonceng notifikasinya, komen, kasih saran atau kritik ataupun apapun yang saran dari kalian gua pasti terima. Terus jangan lupa share juga. betul. Oke, jadi di sini gua udah ngundang Bang Esa mau nanya-nanya soal masalah musik ataupun sekitar kehidupan dia. Mungkin banyak juga fans Bang Esa yang nonton nih, pengen tahu gitu kan gimana dia awal mula berkarir. Mungkin kalau teman-teman yang deket udah pada tahu ya, Udah pada tahu. tapi kalau teman-teman yang jauh kan pengen tahu juga nih. Nah, di sini gue mau nanya-nanya tentang masalah musik Bang Esa. Iya. Nah, jadi Bang Esa ini awal suka musik itu atau suka nyanyi itu dari umur berapa Bang Esa? Dari umur 9 tahun 9 tahun udah suka nyanyi. udah suka nyanyi. Nah, itu berarti masih sekolah dong. Masih Masih sekolah ya. Itu suka nyanyi-nyanyi lagu apa kalau dulu? ya dulu mah lagu-lagu apa ya, lagu-lagu kayak ya itu Melayu-melayuan, dangdut gitu kan. Jadi emang awal-awal suka musik juga emang lagu-lagu itu sih, Dangdut gitu ya. Melayuan. Melayu. Dan mulai suka dari umur 9 tahun. Terus dari umur 9 tahun pernah ikut lomba atau apa gitu? Lomba-lomba di sekolahan ya. umur-umur segitu. Internasional ataupun yang resmi belum. Berarti umur 9 tahun udah suka nyanyi tuh Bang Esa. Nah, terus ini langsung aja mungkin ya langsung ke dewasa. Awal mula itu ikut nyanyi di kafe. Terus awal mula punya band itu di tahun berapa tuh? Tahun kalau ngebentuk band itu iseng-iseng tahun 2016 atau berapa ya, atau 17 gitu. Itu iseng. Ya, yang iseng-iseng tuh, yang iseng-iseng bikin band ya di grup-grup anak tongkrongan lah gitu kan. Tongkrong kan suka main gitar, asik-asik lah gitu kan. Nyanyi biar kata fales-fales ya nggak apa-apa gitu kan. Itu awalnya 2016-17 lah gitu, awal bikin band. Terus kalau untuk berani terjun di kafenya itu kan selama tahun 2017 tuh nyari nama dulu tuh sendiri. Solo lah. Berarti belum ngebentuk band nih. Udah, cuman untuk nyari namanya itu. Dia solo. Sama band. Karena anak-anaknya masih mentalnya masih benar-benar malu gitu kan. Berarti pas tampil ke kafe ini enggak sama personil. Enggak. Berarti sendiri nih solo. Terus nyanyiin lagu sendiri atau lagu orang lain? Lagu orang lain sih lebih tepatnya. Lagu orang lain. Di situ kita bukan atas nama pribadi. Jadi bawa nama brand yang mau kita naikin gitu. Iya nih, maksudnya itu waktu itu nama bandnya tuh Esa atau band lain namanya? Kalau yang pas udah coba beraniin ke kafe-kafe nyari nama itu udah nama Esa. Nama Esa. Tapi yang sebelumnya ini yang bertangan tongkrongan itu bandnya beda ya namanya? Beda lagi. Jadi pas terjun ke kafe-kafe udah Esa. Esa itu kebentuk tahun 2000 berapa? Sebenarnya kebentuknya sih tahun 2018. Kebentuknya. Cuman 2018 itu ya masih labil lah istilahnya, ini udah bener jadi band atau belum gitu kan.
Jadi benar-benar diresmiinnya itu 2020 diresmiin bandnya. Yang benar-benar anak-anaknya udah komitmen buat di band. Nah itu 2020. Jadi kehitungnya baru 2-3 tahun lah bandnya ya. Berarti awal mula tuh barangnya udah di 2018 sudah terbentuk. Cuman pas diresmiin yang pemain komik itu 2020 ya. Ya. Jadi itu mulai terjun lah di kafe. Betul. Nah itu udah bisa personil. Itu yang udah sama personil itu 2019-an mungkin. 2019 mulai sama personil. 2018 2019 juga udah sih, udah sama personil. Main itu bawain lagu-lagu orang atau punya karya lagu sendiri? Lagu-lagu orang, karena karya sendiri belum terlalu yakin juga. Namanya masih nyari nama kan. Tapi punya kan karya sendiri ya? Alhamdulillah punya. Benar. Nah berarti Bang Esa itu mulai terjun ke kafe itu solo dulu, tapi udah membentuk band. Setelah bentuk band, naiklah setahun mungkin ya, baru ada personil tetap, baru lah terjun bareng-bareng. Betul. Ya, nah dari situ kalau pengen kalau boleh tahu nih, maksudnya ke kafe itu sebenarnya pasti ada bayaran kan ya? Pasti. Ada bayaran ya, berarti ya, ada bayaran. Nah di situ itu bayarannya gimana sih sistem kafe itu? Jadi kalau untuk awal-awal perform di kafe itu kita nggak nego soal bayaran sih. Jadi si pihak ownernya ini nawarin dengan budget sekian, kita tetap ayo udah gas. Oh gitu, jadi dari owner nawarin segini, diayuin aja. Iya, karena masih nyari nama itu. Nah setelah itu mungkin nih kalau udah nama udah naik, sering dipanggil kafe, nah itu udah mulai nego ya? Udah mulai nego. Kayak gitu. Kisaran misalnya ada orang yang nonton atau yang pengen manggil Esa, itu kira-kira berapa nih? Ini mohon maaf nih disebutin nih. Jadi ini mau buat ini aja gitu kan. Maksudnya apa? Kalau disebutin juga boleh, nggak juga boleh, maksudnya ya hak Bang Esa. Gitu. Jadi waktu zamannya Esa nih ya, zaman pribadi itu ada 2 basic. Akustik sama band. Jadi kalau di akustik itu paling kita naruh harga untuk negosiasi per kafe ya, per tampil di kafe itu di angka 5. Kalau akustik. Nah, kalau di band? Kalau band bisa nyampe 8 sampai 1 juta. Kalau band apalagi full ya. Apalagi full. Ya. Berarti segitu tuh, mungkin yang nonton gitu kan pengen Esa band bisa langsung kontak aja. Kontaknya ada sosial medianya? Ada. Bisa di DM IG-nya seproject_official23 atau bisa ke TikTok-nya gitu kan, bisa seproject_official23 juga. Sama sebagai namanya. Sama. Itu ya mungkin yang mau kontak Bang Esa buat acara di rumah kalian, hajatan lah, ataupun acara wedding, ulang tahun ya. Esa siap tampil, yang penting gampang, tinggal masalah budget ya kontak-kontaknya aja gitu kan. Obrolan kita berdua lah. Nah kayak gitu. Berarti Bang Esa udah bisa, istilahnya udah sekarang mau udah menerima kayak gitu ya, job-joban. Iya, udah. Nah itu sebenarnya Bang Esa tuh jadi suatu pekerjaan atau cuma hobi aja sih? Awalnya sih hobi. Jadi awalnya hobi nyanyi itu sampingan. Awalnya hobi di band ini tuh sampingan karena dulu juga ada kerjaan kan. Dulu sambil kerja sambil nyanyi juga. Iya. Karena sekarang nggak ada kerjaan, gara-gara ya ada satu inian lah ya. Jadinya yang difokusin di band sekarang. Nyanyi lah, fokusin ini. Iya, di karir. Nah misalnya nih kan kalau nge-band itu biasanya malam apa aja? Apa seminggu full atau berapa hari? Kebetulan kalau Esa sih belum ngalamin ya yang seminggu full. Paling juga seminggu 3 kali. Itu pun adanya di hari weekend. Kayak malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. 3 hari berarti ya? Iya. Dalam waktu seminggu 3 hari. Nah kan kalau sekarang kan misalnya nggak kerja, terus ngandelin nyanyi aja. Itu keseharian kesibukannya apa lagi tuh? Kesibukannya kayak ikut manggung wayang. Kalian tahu nggak wayang golek gitu? Wayang golek itu jadi maksudnya ngikut bantuin atau ngikut tampil atau gimana? Iya, jadi
kalau buat saya pribadi, saya itu ngikut bantuin juga, ngikut tampil juga kalau di wayang golek. Tampil itu sebagai apa kalau tampil di wayang? Kalau kalian pada tahu soal seni, kalian pasti tahu gong dong. Gong ya, terus gong. Nah itu saya itu pemain gong. Oh, main gong ya? Ya Gitu. itu. Oh, jadi main gong. Selain itu bisa atau apa, jadi apa gitu, pemeran apa? Kita di wayang itu paling pemain gong, gongnya jadi asisten dalang. Asisten dalang itu yang suka ngambilin wayangnya gitu. Oh, ngasih Gitu. Ya. Berarti itu istilahnya itu juga kayak freelance juga ya? Iya. Kalau ada manggung baru ngikut. Mm-mm. Berarti kalau sama aja kayak ngeband dong? Sama Main KPKP. Mm-mm. Waktu ada tampil main. Mm-mm. Kalau bentrok gimana ngaturnya tuh? Kalau bentrok kita tetap bisa diambil karena kan kalau wayang itu kita tergantung job disknya ya. Kalau misalkan lagi disuruh buat main gong, otomatis band nggak bisa diambil gitu kan. Karena pilih salah satu. Karena tapi alhamdulillahnya sekarang tuh nggak fokus di gong sih. Jadi kita tuh ikut-ikut manggung wayang buat ngebantu doang, ngebantu yang nggak ada lah istilahnya gitu. Jadi malamnya bisa ngambil perform band itu. Jadi dua pekerjaan langsung bisa diambil. Iya. Iya, saya itu ciri orang cinta cinta seni juga. Apalagi seni daerah sendiri kan. Salah satunya saya juga jadi kilengser. Oh, iya. Kalau kalian tahu kilengser apa tuh? Coba jelasin. Sebelum search di Google ini saya jelasin dulu. Kilengser itu kayak adat istiadat Sunda gitu kan. Kenapa disebut kilengser? Ya karena kilengser itu aki. Lengser itu aki-aki. Lengser itu kayak penghibur lah gitu, yang nari-nari gitu. Jadi kilengser yang mukanya didandan-dandanin sejelek mungkin. Kayak aki-aki lagi. Pokoknya kayak aki-aki gitu. Ya kayak gitu. Pokoknya kilengser itu adat istiadat Sunda. Kalau kalian mau cari tahu tentang adat istiadat Sunda, upacara adat, kalian bisa search di Google. Berarti itu di wayang ya. Wayang itu kan emang tradisi udah lama banget. Iya betul, ya. Turun temurun. Mungkin bisa jadi barengan nama band, kelahirannya itu bisa duluan wayang, bisa jadi duluan band. Kalau itu tahu nggak Bang Isan? Sejarahnya ya. Kalau untuk tahu banget mungkin, mohon maaf saya enggak, karena saya juga nggak mau bilang terlalu tahu atau gimana. Cuman setahu saya pasti wayang itu lebih dahulu keluar karena dulu kan ada salah satu sunan yang nyebarin agama Islam lewat wayang, yang sampai sekarang agamanya kita anut, kita pelajari gitu. Karena dulu ajaran saya kayak gitu, katanya ada salah satu sunan yang nyebarin agama lewat wayang. Karena main wayang sambil kayak ceramah dakwah ya. Ada leluconnya juga. Pasti biasanya kan yang kebanyakan nonton wayang itu orang-orang dahulu tuh pasti sering nonton ya sampai sekarang nih, gitu kan? Iya. Berarti Bang Esa nih kesibukannya kafe juga, kafe, main wayang, ya. Berarti kesibukannya di seni semua. Suka seni, emang suka mainnya, terus berpenghasilannya di seni juga gitu kan ya. Betul. Nah Bang Esa nih khususnya buat di musik, pengen ngembangin lagi nggak sih, atau misalnya pengen ikut audisi lah atau apa, itu ada niatan nggak? Pasti ada. Untuk sekarang udah muncul niatnya gitu kan. Kalau dulu kan belum berani, belum pede gitu kan. Apalagi nyanyi dilihat banyak orang. Kalau untuk sekarang udah berani. Mungkin belum waktunya aja kali ya. Ya mudah-mudahan doain aja gitu kan. Mau coba ikut-ikut lah audisi. Itu harus juga sih, uji mental juga mungkin kan ya. Perkenalan semakin banyak. Karena emang namanya hobi itu benar harus dikembangin gitu. Benar-benar kita harus kembangin gitu. Apalagi yang benar suka hobi, seneng hobi gitu kan. Apa aja yang seneng dijalanin, mudah-mudahan pasti di situ ada jalan. Nah, iya betul. Nah, mungkin kalian penasaran nih suaranya kayak gimana sih Bang Isan? Kita suruh nyanyi dulu ya. Ini nyanyi jangan lagu band orang lain deh. Dia punya ciptaan sendiri, iya Bang Isan? Punya. Nyanyi lagu ciptanya sendiri. Kita ambil rapnya aja. Apa judulnya? Terus rapnya gimana? Coba mungkin yang single kedua aja kali ya, single kedua ya.
udah punya single ke satu dong? Udah. Single udah berapa single nih? Kalau yang tercipta sih udah ada 14. 14 itu Ya, kita lagu nih. ya cuman yang baru dipublish Yang baru 4. 4. Berarti yang mau dinyanyiin yang kedua nih single. Ya, kedua. single kedua Judulnya apa? Berharap Dia. Nah, coba nyanyiin. Ini aja sih, rapnya aja mungkin ini Rapnya aja. tahu nih. Oke. Ini sebelum mau maaf nih, bukannya sok menjagain atau gimana Iya, ya. Ya. Jadi rapnya tuh kayak gini. Ku mengharapkan kau menjadi bintang terindah untuk diriku, ku pertaruhkan jiwa ragaku untuk dirimu. Ya mungkin segitu. Segitu aja. Kalau kata anak mah saya sih. Kalau gua anak kan, kalau anak belum tahu. Dia kan kalau komen Nah, siapa tahu mudah-mudahan Bang Anak ya. Bang Anak. Bang anak ini ya. Udah kayak kenal aja Bang Anak. Iya, Juli mudah-mudahan kan sekarang udah bagian 2 nih, udah semifinal kalau nggak salah. Indonesia dia pasti tahun besok ada nih. Ada lagi. Coba aja Bang Esa. Mudah-mudahan ya. Soal suaranya kan tadi kan kalian tinggal sendiri. Coba komen bagus atau enggak. Kalau menurut gue pribadi bagus. Soalnya gue juga suka ikut nyanyi jadi partner. Nah, betul. Makanya gue udah tahu maksudnya suaranya cakep, pasti kalau di kafe ada salut lah maksudnya kan. Ada banyak yang panjang gitu kan. Mungkin ya itu kalau masalah bandnya itu udah ada tanya. Di bandnya itu pasti ada aja. Suara bagus, main bandnya gini, tapi kalau komplit aja cakep Bang Esa. Lagi nyampian yang solid. Bener. Karena kan semua juga ada kekurangan ya kan. Kadang kita kelebihan di suara tapi di playernya enggak. Kadang kelebihan di player suaranya juga kurang gitu ya. Saling melengkapi aja sih yang bikin solid itu ya, saling melengkapi lah gitu. Nah, masalah tadi itu single kedua ya Bang Esa ya? Iya, single kedua. Judulnya? Berharap Dia. Nah, bisa ditonton di mana? Di YouTube saya juga bisa. YouTube-nya boleh di search Esa Project Official. Di situ udah launching lagunya. Udah launching tuh 4 malah tadi ya. Single pertama, 2 dan 3. 3, 4 ya. Bener kan? 3, 1, 2, 3 dan 4. Bisa kalian lihat juga, ada official videonya juga kan? Ada. Bisa kalian dengerin. Di situ tanpa musik aja suaranya udah bagus, apalagi ada musik coba kan? Kalian dengerin dah. Di Esa Project Official. Nah, itu kenapa sih jadi namanya itu harus Esa? Awal mula ngebentuk Esa itu namanya kenapa harus Esa? Jadi awalnya begini, awalnya itu Esa itu masih sama seperti awal bikin grup band. Apa tuh? Esa itu masih singkatan awalnya. Nama-nama pribadi. Nama-nama pribadi player Esa, termasuk saya pribadi. Cuman karena Esa ini kan alhamdulillah walaupun belum banyak yang kenal, tapi ada lah yang kenal. Dan posisi pemain bandnya tuh udah kemana-mana. Jadi saya ganti artian dari Esa itu gitu. Apa tuh artinya? Saya ganti Esa? Jadi ya Tuhan kan Maha Esa gitu kan. Jadi saya ambil kata Esanya gitu. Kita sambil ngarepin dari yang atas kesuksesannya, kemajuannya kayak gimana, pokoknya kelanggengannya dimanapun kita berada kita harus ingat Tuhan, intinya gitu. Oh itulah Esa. Tadinya kan dari maknanya yang tadi bukan itu, jadi ke situ. Karena personilnya udah kemana-mana lah isinya dia. Itulah harusnya arti dari Esa. Penjelasannya dari pembuatnya langsung kan? Iya betul. Ya. Nah, sekarang Esa personilnya berapa orang sih? Yang aktif 5 orang. 5 aktif itu yang sekarang aktif 5 orang. 5 orang. Itu ada siapanya kalau bisa sih? Ya, yang pertama saya pribadi kan. Yang kedua ada pemain gitar namanya Sultan Maulana. Yang kedua juga ada pemain gitar juga namanya Ari Saputra. Ada pemain kahun juga namanya Rizky. Cuman dipanggil Kinoy dia. Pemain bassnya ada Bang Okem. Pemain bass kamu berarti 5 tuh. Berarti gitar 2, bass 1, pemain kahun 1, sama vokal 1. Vokal 1.
tuh buat kalian yang mau ngundang udah ada pesannya 5 orang. Bisa aja langsung cek tadi ke sosial medianya. Betul. Nah terus ini apa sih, kalau band itu kan biasanya ada cekcok lah, terus Iya. itu, masalah kalau apalagi kan cafe kan, Iya. kita ada bayaran langsung, itu baginya gimana Bang Esa? Kalau Bang Esa sendiri? Kalau untuk band Esa pribadi, saya kenapa nerapin pembagiannya nggak secara rata? Ya itu kenapa sih? Karena sebelumnya di SA itu yang paling tanggung jawab saya pribadi gitu, yang ngatur semua segala schedule-nya, jadwalnya, yang ngatur fashionnya, yang ngatur pokoknya semuanya, dia alatnya pula gitu kan. Jadi nggak pernah saya bagi rata, tapi nggak beda jauh lah bagian saya sama yang itu gitu. Oh gitu, kalau Esa mah baginya nggak rata lah, isinya ada berbeda lah sedikit gitu kan. Itu juga kepentingan nama band dan uang kas juga. Oh uang kas, nyediain uang kas gitu ya. Buat keperluan juga kan buat ya? keperluan juga, kayak misalkan beli alat atau beli apa yang kurang kayak gitu. Nah iya, nah itu masalah budget lah pembagian. Nah ini masalah, kalau di band ini mestinya ada masalah aja kan gitu ya? Pasti. Soalnya kan 5 orang nih, pasti ada apa tuh yang paling sering ada masalah? Ya sebelumnya kan kita nggak mungkin bisa nyatiin 5 kepala jadi satu kan. Nah, jadi beda-beda argumen lah, si gitarisnya bilang A, pemain bassnya bilang B, vokalisnya bilang C, ya kayak gitulah ya pokoknya. Ya intinya permasalahannya sih di kurang komunikasi sama kurang kumpul untuk latihan sih, permasalahannya di situ doang yang Esa alamin ya, yang Esa Project alami. Jadi kurangnya latihan, kurangnya komunikasi, pasti kalau perform ada aja yang kurang gitu. Iya, jadi nggak begitu perfect ya. Benar, nggak begitu berarti perfect. ada aja ya. Pasti berantem kecil masih ada aja. Pasti ada aja. Soalnya saya pribadi sharing sama yang senior pun katanya banyak banget perkara-perkara di dalam band, apalagi band Esa Project ini gitu, yang hitungannya masih seumur jagung lah, masih junior gitu kan. Makanya kita harus banyak belajar dari senior juga gitu. Nah iya, namanya juga band, apalagi berapa orang kan. Nah iya. Terus misinya kadang-kadang kan berbeda, pengen gimana gini itulah. Pasti beda basic. Iya bener. Nah pengen nanya lagi soal di band juga, masih di band itu sekarang kesibukannya di band atau tadi di wayang? Masih dua-duanya? Masih stabil semuanya. Ya. Ini aja, ini kenapa nggak tampil ini? Ya karena tadinya sih ada, cuman kebetulan besok pagi mau berangkat manggung wayang. Oh besok di wayang. Jadi iya sih, kalau malam ini tampil nggak ada di podcast. Iya, lagian dia nggak ada di podcast yang lain juga. Tampil nggak bakal ada di podcast. Betul. Biasanya iya di kafe itu paling lama itu tampil berapa jam sih? Yang dialamin Esa Project itu paling lama 5 jam. 5 jam ini berarti dari jam berapa? Dari jam 7:30 sampai jam 12 sampai jam 11 malam. Berarti nggak nyampe 5 jam Pak? Nggak nyampe, paling 4 jam sih. 10, 11, 12 paling 4 jam ya? Iya, 4 jam paling lama itu ya? Iya, 4 jam. 4 jam paling lama dong. Enak kan? Kalau istilahnya tiap hari aja. Iya, itu enaknya di hobi kan, apalagi hobi yang kita suka bisa ngasilin kan, itu enak banget. Hobi yang dibayar. Iya kan? Jadi kalau hobi kita dibayar itu nggak peduli sebenarnya berapa hasil yang kita dapat, yang penting hobi kita tersampaikan, pulang kita dapat cuan kayak gitu. Apalagi kita dapat kepuasan sendiri. Kepuasan sendiri. Bisa ngehibur itu. Betul. Kepuasan sendiri. Iya, apalagi sampai bisa ngebuat orang kehibur, nyanyi bareng, joget bareng, itu udah seneng banget deh, bener. Nah, momen suka dukanya nih, pas tampil itu pasti ada aja kan? Pasti ya, pasti. Pengen tahu nih mungkin yang dengar, yang nonton ini pengen tahu sukanya itu seperti apa sih, gitu kan, pas tampil. Jadi salah satu momen yang buat saya masih keinget sampai sekarang itu sukanya ada di salah satu kafe, nggak usah disebutin namanya lah. Pokoknya daerah Jakarta Timur. Di situ tuh salah satu cita-cita saya sebagai vokal tercapai, Bang Emen. Apa tuh? Nyanyi diiringi lampu flash sambil begini, sambil nyanyi bareng, sambil joget bareng. Masih gelap ya? Iya. Nah itu tercapai di situ, bener-bener mau terharu banget, pengen nangis, tapi balik lagi saya kan cowok, jadi nggak bisa ngeluarin air mata gitu aja kan. Itu bener-bener terharu.
tapi dalam hati itu pengen nangisnya karena salah satu cita-cita saya tercapai di situ. Itulah Sukanya. Terus banyak kenal musisi yang hebat-hebat gitu, yang senior, banyak saudara, memperluas juga gitu kan di luar soal uang gitu. Jadi itu sukanya dari pencapaian pengen nyanyi di depan orang banyak, sambil iringi flash, betul. Itulah sukanya. Nah ini pasti ada dukanya dong. Pasti ada. Nah dukanya itu apa? Dukanya itu selama ini manggung atau komponen dari mana-mana. Dukanya masih sama sih, di satu titik itu juga, di satu tempat. Iya betul. Dukanya itu duka bercampur aneh juga sih. Iya. Maksudnya aneh itu kita udah ngebuat suasananya pecah, gembira, terharu, tapi ada salah satu kesalahan yang akhirnya dikomplain ownernya dan omongannya yang sedikit benar nggak bisa keterima di hati. Nah itu dukanya tuh di situ. Jadi ownernya langsung nih yang komentarin. Nah itu kalau boleh tahu apa tuh yang dikomentarin? Dia sih secara lisan sih agak kasar ya, mungkin diperhalus aja. Diperhalusnya tuh begini, jadi permainan lu tuh kurang bagus gitu lah, itu diperhalusnya gitu. Oh dia sampai komen gitu? Iya. Terus selain itu yang bikin pasti, nah itu bikin sakit hati bangsa atau gimana? Iya, jadi yang bikin sakit hati itu omongannya yang mohon maaf gitu. Dia nggak ada kata mohon maaf, tapi tiba-tiba bilang permainan player lu ada ucapannya juga, cuman nggak bisa ya nggak enak juga gitu. Oh sampai diginiin, langsung ngomong gitu? Ya. Oh, itu langsung sakit banget sih. Pasti, dan di satu sisi langsung ngedown juga. Oh, Bang Esanya langsung ngedown di situ. Iya, pasti ya? Pastinya. Saya pribadi aja ngedown, apalagi anak-anak yang udah ngedenger itu gitu. Karena bukannya saya pribadi ini mental saya paling kuat, bukan, karena saya tahu anak-anak Esa Project itu kayak gimana. Jadi mereka setelah dengar kabar itu langsung ngedown semua. Kalau sampai digituin ya. Iya. Maksudnya ya perkataannya sudah wajar. Iya betul. Ya. Kecuali wajar lah sambil ngasih motivasi. Betul. Itu mungkin bagus. Tapi kalau langsung ngejebak ngomong kayak gitu. Itu parah banget. Masih kepikiran sekarang. Sampai sekarang masih keinget-inget. Cuman mau ngeberontak mau gimana gitu kan. Satu sisi pihak situ juga ngebayar kita gitu kan ya, kita terimain aja, harus profesional lah. Nah, jadi satu pembelajaran juga. Pembelajaran juga. Iya sih. Pasti dia kan komentar juga, ngasih saran juga, pasti kan ada bergunanya juga ke depannya gitu kan. Ya ngasah mental juga. Jadi biar kita lebih kuat ngadepinnya nih, kalau ada apa-apa komplain dan segala macam kita harus udah siap gitu. Berarti dalam satu KP itulah yang ada suka dan dukanya. Dan yang suka dukanya paling teringat lah istilahnya. Ya. Tapi kalau di KP-KP lain ada nggak yang istilahnya kayak gitu? Ada, cuman sukanya ya itu banyak orang yang nonton. Terus pernah juga ada yang tiba-tiba selesai perform tuh minta foto. Itu bangga banget loh, serius bangga. Bangganya karena saya pribadi aja, saya bukan artis gitu kan istilahnya, tapi setelah perform ada yang minta foto. Itu sukanya. Kalau dukanya ya komplainan itu, cuman beda caranya gitu. Kalau komplain ya itu wajar, soalnya kan kita perform di tempat dia kan betul. Cuman ya kita juga pengen tuh ya kata-kata tuh bisa sewajarnya. Betul. Dan itu juga ada dukanya lagi tuh gini. Pas kita datang kondisi lagi rame, aman nih. Pas mau mulai hujan gede. Pernah kejadian kayak gitu atau gimana? Pernah. Langsung orang-orang pengunjung itu pada ya bubar satu-satu pulang. Itu duka banget, sedih banget, bener-bener sedih banget. Tadinya rame, pas itu hujan. Iya, pas mau mulai hujan. Iya, kan jadi mau ngajak ngobrol siapa gitu kan, nggak mungkin ngajak ngobrol meja, bangku kan, laler, nyamuk kan nggak mungkin kan. Sempet kejadian kayak gitu? Sempet, parah. Itu mau sampai di hati tuh pengen, gue pulang aja kali ya. Soalnya mau menghibur siapa gitu kan. Yang tetap nyanyi? Iya tetap, karena kita harus profesional, karena kita dibayar gitu kan. Kecuali kalau pihak kafenya menyuruh untuk pulang, baru kita pulang. Berarti
begitu mau tampil terus hujan. Hujan. Oh, berarti ruangannya ini nggak ketutup dong, kayak Outdoor. outdoor ya. Oh kayak gitu. Ya itu lah paling beberapa orang ya yang bisa ke. Iya, yang bisa minggir-minggir lah gitu kan. Itu juga minggir-minggir, jadi fokusnya nggak nonton kita gitu. Gue takut kehujanan gitu, fokusnya kayak gitu. Sampai sempat kejadian kayak gitu ya. Sempet. Itu ya dukanya. Pengalamannya lah. Pengalamannya lah, iya. Sukanya itu selain tadi satu pencapaian yang tadi nyanyi bareng lah, sebelum The Place, terus ada lagi nggak selain itu? Baru itu sih ya, pokoknya yang paling berkesan banget sih ya itu, karena adanya hobi ini tuh orang jadi banyak kenal gitu kan, walaupun kenal dengan nama Esa. Jadi orang-orang tuh di luar sana manggilnya Esa. Iya. Pribadi juga manggilnya Esa. Nah, itu kenapa sih jadi harus Esa manggilnya? Nama aslinya itu siapa sebenarnya? Nama aslinya itu Ahmad Junaidi Apria. Jauh kan dari Esa ya? Nama Ahmad Junaidi Apria. Dipanggil Esa. Dipanggilnya Esa. Nggak tahu kenapa, nggak tahu juga, bingung. Pokoknya setiap ada nomor baru ngechat di WA gitu selalu panggilnya halo Bang Esa, Mas Esa, Kak Esa. Ya udah nerimain aja. Mungkin karena dari nama jadi sampai sekarang nih orang-orang tuh nyebutnya ke saya pribadi tuh Esa gitu. Tapi alhamdulillahnya anak-anak band yang lain tim Esa tuh nggak ada yang cemburu sosial gitu, nggak, alhamdulillah. Oh, jadi karena itulah mungkin karena namanya yang sering tampil, jadi orangnya juga jadi disebut Esa. Iya. Karena namanya Ahmad Junaidi Apria gitu. Panggilnya biasanya kalau sebelum Esa. Iya, dipanggilnya Edi. Ada yang manggil Ahmad, ada yang manggil Juna, pokoknya banyak deh ya. Karena ini sering main KBKP, jadi banyak yang manggil Esa. Esa. Iya, jadi sampai temen dekat pun yang satu komunitas aja manggilnya Esa. Bener. Esa. Ya kan satu komunitas juga nih, Esa Project juga kan satu komunitas sama musisi Keranggan Project. Bareng juga nih sama Bang MM kan. Di situ pun banyaknya manggil Esa, nggak ada yang manggil nama pribadi gitu. Iya, gua pribadi juga manggilnya Esa gitu. Iya. Tapi kadang-kadang Edi juga ya gitu. Memang panggilannya itu aja dua. Nah, ini melenceng sedikit. Melenceng tadi udah masalah musik, seni segala macam. Ini soal percintaan nih. Aduh. Percintaan. Berat nih guys, berat. Bang Esa ini sekarang udah punya pacar, istri kah atau apa jomblo nih? Percintaan harapannya udah pasti dong. Mungkin harapannya ke depannya dapat yang benar-benar terbaik. Ya jangan coba-coba untuk nikah muda. Tapi kalau memang nikah mudanya udah dengan penuh kesiapan, yang ngebuat bisa itu ya mungkin satunya berbeda pendapat,